kedua akan menjelaskan tentang farmasi apotek. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apotek. Apotek menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016 adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Fungsi apotek itu apa sih? Menurut PP nomor 51 tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah 1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. 2. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Yang ketiga, sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. 4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Yang selanjutnya itu dijelaskan oleh saya tentang syarat mendirikan apotek. Yang pertama, syarat administrasi. Yang kedua itu memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi. Yang ketiga itu memiliki surat tanda registrasi apoteker atau STRA. Yang keempat itu memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku. Yang kelima itu surat izin apoteker atau SIA. Selanjutnya dijelaskan oleh saya standar pelayanan kefarmasian di apotek. Yang pertama ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. A. Ada perencanaan. Perencanaan perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, dan kemampuan masyarakat. B. Pengadaan. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, pengadaan harus sesuai peraturan perundang-undangan. C. Penerimaan. Untuk menjamin kesesuaian jenis, jumlah mutu, waktu penyerahan, dan harga yang sesuai pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. D. Penyimpanan. Obat disimpan dalam wadah asli. Penyimpanan harus disimpan sesuai bentuk sediaan farmakologi secara alfabetis. Disimpan sesuai keamanan dan stabilitasnya. Pengeluaran obat berdasarkan sistem FIFO dan FIFO. Yang selanjutnya itu E. Pemusnahan dan penarikan. Obat yang kadaluarsa atau rusak dimusnahkan dengan jenis dan bentuk kesediaannya. Selanjutnya, resep yang melebihi jangka 5 tahun harus dimusnahkan. Lalu, pemusnahan sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak memenuhi standar dan peraturan. Selanjutnya itu F. Pengendalian. Untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kekadaluarsaan, kehilangan, serta pengembalian pesanan, biasanya pengendalian dilakukan menggunakan kartu stok. G. Pencatatan dan pelaporan. Harus mengikuti pengadaan, penyimpanan, penyerahan, dan pencatatan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan undang-undang, khususnya pelaporan untuk narkotika, psikotropika, dan pelaporan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan farmasi klinik, yaitu kegiatan pengkajian resep meliputi administrasi, kesesuaian farmaseutika, dan pertimbangan klinis. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang dispensing. Dispensing meliputi pertama, menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep, kedua, melakukan peracikan obat bila diperlukan, ketiga, memberikan etiket, dan keempat, memasukkan obat ke dalam wadah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelayanan informasi obat atau PIO. Pelayanan informasi obat ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas, dan herbal. Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan, formula khusus, rute, dan metode pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik, dan alternatif. Efikasi, keamanan, penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping interaksi, stabilitas, ketersediaan harga, sifat fisika atau kimia dari obat, dan lain-lain. Yang keempat ada konseling. Konseling itu merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan.
dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Untuk mengawali konseling, apoteker menggunakan 3 prime question apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah. Perlu dilanjutkan dengan metode health belief model. Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien sudah memahami obat yang digunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kelima yaitu pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care. Merupakan suatu kegiatan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Lalu yang keenam ada pemantauan terapi obat atau PTO. Merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Dan yang terakhir adalah monitoring efek samping obat atau MESO. Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 2. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.